Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi eee di pertemuan Jarkomdat, mata kuliah Jarkomdat yang membahas tentang, penggunaan mikrotik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas, tentang fitur-fitur tambahan pada, lanjutan gitu ya, pada hotspot gitu ya, di mana, pada materi sebelumnya kita sudah membuat dan mengatur service hotspot, di mana si klien dapat terkoneksi ke jaringan mikrotik menggunakan hotspot. Nah, kali ini akan ada fitur-fitur lanjutan dari hotspot. Jadi hotspot nanti akan kita gunakan, fungsi lanjutannya yaitu misalnya, kita dapat, eee, membuat si klien itu menggunakan hotspot, tapi, kita juga bisa, membatasi bandwidth-nya, kita juga bisa membatasi limit datanya, gitu ya. Jadi ibaratnya, pakai sistem kita buat hotspot ini sebagai fitur voucher gitu ya. Voucher itu, kita bisa melimit seseorang, si klien menggunakan, data yang terlimit atau waktu yang terlimit juga ya. Oke, kita langsung saja, kita mulai. Pertama, kita connect yang pasti kita siapkan dulu mikrotiknya, seperti ini. Jadi mikrotiknya di-reset dulu. Kemudian, untuk menyiapkan fitur, hotspot lanjutan ini, nanti kita akan menggunakan aplikasi yang namanya Micmon. Ya, aplikasi yang namanya Micmon itu adalah aplikasi yang berbasis web yang dikembangkan oleh, orang Indonesia juga, gitu ya. Nah, kalau saya kasih lihat dulu sebentar, eee, saya kasih lihat dulu Micmon-nya itu seperti apa. Micmon Jarkomdat 2. Nah, ini. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk konfigurasi lanjutan dari hotspot yang ada di Mikrotik. Jadi kita akan gunakan aplikasi berbasis website namanya nanti Micmon. Ini kepanjangannya adalah Mikrotik Mikrotik Hotspot. Nah, jadi hotspot ya, hotspot monitor. Ya, jadi kita akan menggunakan fitur hotspot pada Mikrotik memanfaatkan aplikasi Micmon. Nah, itu. Nah, nanti kita coba jalankan Micmon-nya. Tapi, sebelum menggunakan Micmon ini, ada beberapa yang harus disiapkan. Yang pertama, persiapannya adalah, mikrotik, wireless-nya ya, WLAN-nya. Nah, pertama adalah WLAN-nya, kemudian, IP address, IP address WLAN, kemudian nanti, fitur hotspot-nya, service hotspot-nya, kemudian yang keempat nanti internetnya. Nah, kita pastikan dulu yang kelima nanti adalah NTP, SNTP atau clock. Jadi sebelum kita gunakan aplikasi Micmon ini, eee, nanti kita harus siapkan dulu, 5 fitur ini. 5 fitur ini harus siap di Mikrotik, gitu ya, baru kita Micmon ini dapat di-download, nanti akan saya sertakan linknya, ya. Jadi teman-teman nanti dapat mendownload dengan saya sertakan linknya. Eee, kita mulai dulu dari hotspotnya, gitu ya. Jadi saya di sini menggunakan, apa namanya, Mikrotik jenis RB952, gitu ya, di mana ini sudah saya reset, saya login dulu, seperti ini. Saya connect, sudah terkoneksi, kemudian, seperti biasa, tadi kita harus setting dulu, yang pertama adalah WLAN. Kita pastikan dulu WLAN-nya aktif. Di sini saya pakai WLAN 1 karena WLAN 1 ini bekerja pada frekuensi 2,4. Kita aktifkan dulu, sudah aktif. Kemudian kita set wireless-nya, ya, kita set wireless-nya. Nah, seperti ini. Modenya adalah seperti biasa AP Bridge. Ini saya kasih nama dulu, WLAN 1 untuk hotspot, hotspot gitu ya. WLAN 1 untuk hotspot.
Nah, wireless-nya adalah AP Bridge 2, ini tetap, ini saya pakai frekuensi yang paling besar saja 2472. SSID-nya adalah saya kasih nama aja jarcom.hotspot. Nah, ini nanti terbalik ya. Ini nanti akan tampil di sini dengan nama jarcom.hotspot. Sementara ini belum ada. Untuk key-nya, security profile-nya dikasih default aja, karena kita tidak kasih password nanti ininya, WiFi-nya gitu ya. Kemudian kita play, kita oke. Nah, kita pastikan dulu ada WLAN hotspot-nya. Ini jarcom.hotspot-nya sudah muncul, statusnya adalah open ya. Hotspot-nya WiFi-nya sudah, kemudian adalah service hotspot-nya ya. IP address dulu, IP address WLAN sudah, sekarang ada IP address-nya. IP address itu ada di sini. Nah, kita buat IP address. Nah, nanti maksudnya di sini kita mau pakai untuk jaringan hotspot kita mau pakai IP kelas berapa, kita kelompok berapa gitu ya. Nah, di sini kita misalnya saya pakai IP kelas A ya, 9.9.9, di mana MikroTik-nya pakai IP 1/24. Jadi nanti subnetting-nya si klien jumlahnya adalah 254. Interface-nya jangan lupa diganti WLAN 1 hotspot gitu ya. Dia play, dia oke. Jadi nanti jaringan hotspot kita akan menggunakan jaringan 9.9.9. Oke. Nah, sampai sini. Kemudian selanjutnya adalah ini terbalik internet dulu. Jadi kita pastikan dulu MikroTik-nya dapat akses internet gitu ya. Nih. Nah, kayak gini ya. Oke. Nah, jadi IP address sudah. Sekarang internet MikroTik-nya. Kita pastikan dulu MikroTik kita dapat internet atau tidak gitu ya. Supaya nanti memudahkan kita. Sekarang kita ping dulu seperti ini. Masih no roots. Nah, informasi untuk sumber internet yang saya gunakan pada MikroTik kali ini adalah bersumber dari USB. Ya, jadi bersumbernya dari USB. USB-nya USB HP saya. Jadi portable hotspot gitu ya. Nah, sudah jalan. Nah, ini teman-teman bisa lihat otomatis dia dapat koneksi internet karena sudah saya hubungkan dengan HP saya melalui USB. Terus kalau kita lihat nanti DHCP kliennya juga otomatis ada. Tipenya interface-nya adalah LTE 1 karena ini dianggap sebagai modem. Modem gitu ya, modem USB. LTE 1. Oke, ini sudah kita biarin saja. Oke, internetnya sudah ada di MikroTik. Nah, sekarang kita coba yang selanjutnya adalah mengaktifkan fitur service hotspot. Nah, service hotspot gitu ya. Nah, service hotspot ini ada sudah saya jelaskan minggu lalu juga, di pertemuan sebelumnya. Kita pakai hotspot seperti ini close. Jadi, informasinya adalah hotspot ini merupakan gabungan dari beberapa fitur yang ada pada MikroTik. Jadi nanti di sini juga akan diaktifin DHCP servernya otomatis, internet ke kliennya juga otomatis nanti di-setting sama hotspot. Kita coba hotspotnya seperti ini. Ini juga sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, nggak perlu saya jelaskan panjang lebar. Hotspot interface, interface-nya adalah yang kita gunakan WLAN 1 di next. Local IP yang kita gunakan tadi adalah untuk MikroTik-nya adalah 9.1 ya. Nah, per 24, jadi nanti IP-nya mulai dari 2. IP-nya nanti mulai 9.9.9.2 sampai 254. Kemudian MySquare-nya ini dicentang supaya nanti internetnya dapat didistribusikan ke klien. Nah, ini di next seperti ini. Ini di next lagi. Select sertifikatnya kita kasih none. SMTP-nya kita nolkan saja karena tidak kita pakai. DNS-nya kita isi 8.8 seperti ini, DNS-nya Google gitu ya. Kita next. Kemudian DNS name-nya entar ya saya cancel dulu ini. Saya lupa ini DNS-nya juga disetting. Jadi DNS-nya jangan lupa disetting IP DNS. Fitur DNS-nya di allow remote-nya seperti ini. Tambahkan IP 8 seperti ini.
Jadi ini jangan lupa dicentang, di apply, di oke. Saya ulangi nih, 99, ini kasih tadi none, next, next, IP-nya ini, DNS name-nya, tadi DNS name ini nanti akan kita gunakan, di browser. Jadi nanti ketika si klien connect ke hotspot, jarcom.hotspot, maka otomatis browser akan terbuka, kemudian akan mengakses nama domain. Nama domain ini yaitu nama DNS-nya tadi atau IP mikrotiknya, ya. Jadi IP mikrotiknya itu 9.9.9.1 seperti ini. Nah, sementara ini belum ada karena belum terkoneksi gitu ya. Jadi nanti browser supaya tersedia login pack-nya mikrotik itu harus diakses IP-nya atau DNS name-nya gitu ya. Tapi nanti itu otomatis biasanya kalau kita terhubung. Nah, di sini kita isi DNS-nya misalnya jarcom.net misalnya. Ya, jarcom.net. Nah, ini nanti kita copy supaya tidak lupa. Saya taruh di sini DNS DNS hotspot adalah jarcom.net gitu ya, jarcom.net. Kemudian ini di next, kalau sudah ditentukan di next. Kemudian untuk user pertama hotspot itu harus disetting, admin passwordnya kita kasih aja admin123 kayak gini. Ini harus disetting karena ini nanti tujuannya kalau kita connect hotspot harus login. Nah, login pertama yang dipakai adalah ini untuk membuat user-user yang baru gitu ya. Nah, itu di next. Sudah oke. Nah, sudah sampai sini, hotspot sudah jalan. Kita bisa connect, kita coba koneksikan hotspot seperti ini. Ini jarcom.hotspot, teman-teman bisa lihat di connect. Entar lupa ke service profile dulu. Nah, nanti ini otomatis ada gitu ya. HS prop satunya ini otomatis juga kalau kita membuat nanti hotspot 1 otomatis ini ada. Ini dibuka. Nah, ini DNS name-nya jarcom.net, kita buka dulu. Cookies-nya dihilangin supaya nanti setiap klien connect ke hotspot itu dia harus login dulu gitu ya. Jadi dihilangin cookies-nya. Di play, di oke. Usernya di sini adalah admin untuk pertama, nanti kita buat user-user yang baru gitu ya. User profile-nya default aktif. Aktif ini perangkat yang terhubung belum ada. User gitu ya, user yang terhubung belum ada. Host ini perangkat yang terhubung juga belum ada. Nah, kita coba connect ke jarcom.hotspot seperti ini. Nah, otomatis browser akan terbuka. Otomatis browser akan terbuka ya. Nah, dengan kode name adalah jarcom.net. Nah, bisa dilihat ini jarcom.net yang kita setting tadi yang ada di sini jarcom.net. Nah, ini jarcom.net ya. Yang kita DNS-nya otomatis terbuka. Jadi tidak perlu repot-repot karena begitu kita koneksikan ke hotspot otomatis terbuka gitu. Terbuka dia. Atau kita ngakses juga kalau dia tidak terbuka, akses saja IP-nya seperti ini boleh. Nah, sama. Arahnya nanti ke jarcom.net juga gitu ya. 9.9.9.1 IP mikrotiknya di enter, nanti dia ngarahnya ke sini juga sama. Jadi kita harus login dulu supaya bisa internetan gitu ya. Nah, ini kita kasih masuk usernya tadi yang pertama adalah admin, passwordnya adalah admin123. Nah, sudah. Sudah ada internet, sudah terbuka Google. Ini kalau saya cari Google Meet misalnya kayak gini. Saya oke dulu. Jadi ini sudah ada internetnya. Google Meet misalnya kayak gini. Nah, ini sudah terbuka nih, sudah ada internetnya gitu ya. Sudah terbuka, sudah ada internetnya. Oke, jadi kalau tadi saya logout gitu ya. jarcom.net tadi ya. Ini bisa dilihat. Kalau saya log off, nah ini kan terkeluar nih logout. Nah, ini kita coba Google Meet, kita buka seperti ini. Maka si klien bisa terkoneksi apa enggak ya. Nah, ini tidak bisa ya, tidak bisa. Kita mau ngakses YouTube pun, misalnya YouTube juga tidak bisa. Karena apa? Karena tidak ada akses internet. Jadi kalau mau pakai akses internet, mau terhubung ke jaringan, itu harus login dulu. Jadi ini di login seperti ini. Masukkan kembali admin 123. Nah, baru bisa login.
Oke. Yang pertama, sampai sini, hotspot sudah oke. Sampai sini hotspot sudah oke. Sudah oke ya hotspot-nya, sudah oke. Nah, sekarang waktunya adalah, proses untuk micmon-nya. Nah nah, perlu teman-teman ketahui tadi, sampai sini hotspot-nya sudah jalan, sudah bisa digunakan sebetulnya untuk hotspot-an gitu ya. Untuk pembuatan user juga sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Tapi untuk fitur-fitur lanjutannya ini maka kita manfaatkan nanti aplikasi micmon-nya. Nanti kita lihat fungsi micmon-nya itu seperti apa. Pertama kita cari dulu kalau teman-teman mau download micmon itu carinya di ini saya tutup dulu ya, ini Google Meet-nya saya tutup dulu. Saya pakai ini aja lah. Dada Mozilla ya, Dada Mozilla. Micmon, cari seperti ini. Cari aja di Google Micmon. Nah, ini nanti akan langsung diarahkan ke sini. Di Laksa. Nah, jadi nanti teman-teman bisa download di sini. Micmon ini dapat di-download di laksa19.github.io. Ini merupakan si pembuatnya si aplikasi Micmon ini yang berbasis website. Ini orang Indonesia, namanya Laksada atau apa gitu, orang Bali kalau tidak salah ya. Nah ini di sini. Nah ini nanti tampilan pembuatannya itu lebih lebih user friendly seperti ini, ya. Nah bisa pakai ini, gitu ya, lebih user friendly. Nah nanti kita pakai ini untuk manajemen usernya, membuat user dan lain sebagainya. Di sini juga sudah dijelaskan bagaimana cara menginstalnya atau mendownloadnya gitu ya. Di ke sini. Nah, Micmon yang saat ini versi stabil adalah Micmon versi 3. Yang saya download juga ini adalah Micmon versi 3. Ya, ini yang paling yang stabil yang baru gitu ya. Project ini dimulai pada tahun 2017 gitu ya. Ini masih baru sekali. Nah, kalau mau download Micmon versi 3 itu di sini. Tinggal ke sini aja gitu ya. Nanti diarahkan cara mendownloadnya seperti apa. Ya. Nah, ini download. Nanti yang di-download adalah yang plus web servernya ini aja. Yang saya download ini Micmon versi 3 yang plus server gitu ya. Jadi kita tidak repot-repot harus menyiapkan web server lagi. Nah, cukup di-download ini, nanti filenya seperti ini. Filenya seperti ini, Micmon server. Ya, ada 3 folder, 2 folder dan 1 aplikasi. Nanti kita jalankan yang aplikasinya. Jadi download seperti ini, siapkan gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, oke. Nanti kita lanjutkan untuk uji cobanya. Nah, pertama ada beberapa hal yang harus diatur sebelum kita masuk ke konfigurasi Micmon-nya. Langkah terakhir adalah melakukan pengaturan pada mikrotik yaitu mengenai SNTP atau clock. Atau ini yang berkaitan dengan waktu atau jam yang pada mikrotik gitu ya. Ini harus diatur karena supaya nanti waktu kita nyeting itu konfigurasinya biar tidak apa namanya istilahnya biar tidak bocor gitu ya. Bocor itu sudah kita setting, sudah kita limit misalnya waktu penggunaannya 1 hari, ternyata setelah 1 hari akun itu masih bisa digunakan gitu ya. Nah, biasa seperti itu. Nah, kita setting yang pertama adalah clock. Clock-nya time zone-nya dimatikan. Jadi di mikrotik clock itu ada di menu sistem ya. Yang pertama adalah clock. Clock-nya time zone-nya harus dimatikan. Ini otomatis tercentang, maka kita harus matikan seperti ini. Kita apply. Ini juga jamnya masih jam 7.59 di sini. Harusnya jam ini sekarang jam 9.01. 09. Ini saya setting dulu sekalian jamnya 01. Nih, di apply, di oke. Jadi jam mikrotik sekarang sudah sama dengan jam yang ada di lokasi kita, gitu ya. Jadi di sistem, di clock, hilangin ininya, setting jamnya. Kemudian yang kedua adalah cloud-nya. Cloud-nya ini harus dimatikan juga. Cloud itu ada di menu IP, ada di menu cloud. Ini IP cloud.
Ini fiturnya dimatikan update time-nya supaya dia nanti tidak ngikutin waktunya yang ada di cloud. Di apply seperti ini, di oke. Ya. IP cloud dihilangin centangnya, update time-nya baru di oke. Kemudian yang terakhir adalah SNTP-nya. Nah, ini kita nanti akan ngikutin waktu SNTP-nya. Ngikutin DNS-nya gitu ya. Nah, caranya adalah ada di menu IP SNTP. Oh, nggak ada. Di sistem berarti. Di sistem SNTP client. Ini dia. SNTP client. Klik seperti ini. Terus nanti di enable. Kemudian kita isi IP-nya seperti ini. 202.65 diisi seperti ini. Habis itu saat ini dilihat primary-nya 114.202 114.202 primary-nya. Kemudian secondary-nya NTP servernya adalah 212.26 212.26 kemudian 1841.18.41. Oke. DNS-nya adalah asiapoolntp.org. asia-pool.ntp.org seperti ini. Kemudian nanti di apply. Nanti otomatis ini terisi, jalan dia sudah. Jadi ini waktunya sudah jalan, ini kemudian di oke. Jadi SNTP ini akan mengikuti waktu yang ada di DNS ini gitu ya. Jadi kita ngikutin yang ini. Supaya nanti waktunya sinkron. Kita oke seperti ini. Sampai sini SNTP-nya sudah disetting. Ya, kalau lupa tadi SNTP-nya lihat aja nanti dibuka websitenya, Laksa ini tadi buka, kemudian cari ke tutorial, nanti otomatis dia ngarah ke sini tutorialnya, ya, caranya. Oke, sudah download Micmon yang ada web servernya. Sekarang waktunya kita akses Micmonnya, ya. Jadi fungsinya Micmon ini adalah kurang lebih dibuat seperti sistem voucher, ya. Teman-teman kalau mau nyari begini, sistem voucher Mikrotik. Nah, nanti kita cek gambarnya gitu ya. Nah, nanti kayak gini jadinya. Sebetulnya ada dua cara gitu ya. Kita pakai ini cara yang kedua yang kita pakai. Cara pertama adalah menggunakan userman. Cara pertama adalah menggunakan user manager Mikrotik. Nah, biasanya pakai ini. Nah, user manager Mikrotik. Cuma ini tampilannya kurang familiar, kurang bagus, agak ribet juga karena tampilannya terlalu seperti ini. Jadi tidak user friendly menurut saya gitu ya. Makanya saya tidak gunakan yang ini, userman. Kita gunakan langsung Micmon. Jadi fungsinya sebetulnya sama dengan user manager gitu ya. User manager. Jadi kita buat seperti ini. Jadi kita bisa buat seperti ini dia. Nah, pakai sistem voucher nanti saya tunjukkan. Kita langsung saja. Ketika kalian download Micmonnya, ya, sudah jadi file seperti ini. Kemudian dijalankan dulu servernya. Ya, ini yang saya bilang tadi, download sekalian yang ada servernya, kemudian jalankan seperti ini. Nanti dia otomatis awalnya dia seperti ini, tanda silang. Tanda silang ini berarti servernya masih offline. Kemudian diklik start seperti ini. Nanti dia akan statusnya online dan jalan. Dan teman-teman bisa lihat IP-nya adalah IP yang sama dengan IP yang kita gunakan di hotspot Mikrotik, yaitu 9.9.9. Service port-nya adalah 8081, ini nggak usah dirubah, biarin aja. Kemudian ini di open seperti ini, open Micmon. Oke, langsung masuk ke tampilan login. Ntar saya jelaskan. Ini saya close dulu. Saya buka pakai Google Chrome aja. Ini tampilan awal dari si Micmon. Jadi kita langsung diarahkan ke login pack-nya. Kita disuruh memasukkan username dan password. Nah, kalau di petunjuknya ini, di tutorialnya, ketika kita download, untuk username pertama adalah Micmon, passwordnya adalah 1,
234 ya, ini password-nya. Tapi, jadi kalau di-download, diingat-ingat, dibaca tutorialnya, kemudian dilihat username dan password-nya apa, ya. Nah, ini username-nya adalah Mikmon, password-nya 1234. Tapi ini sudah saya modif, sehingga jadinya seperti ini. Username saya admin, password saya admin 1234. 123, login. Nah, kalau loginnya berhasil akan masuk ke sini, tapi kalau gagal, itu dia akan seperti ini. A. Nah, dia pasti akan muncul pesan seperti ini. Ya, jadi ini saya sudah ubah. Kalau mau ngerubah username dan password bawaan, itu nanti kita harus login dulu, kemudian ngerubahnya nanti di sini. Ya, username-nya awalnya tadi Mikmon, password-nya tadi 1234. Nah, ini awalnya default-nya ini. Terus saya ganti seperti ini, admin 123, gitu ya, baru di-save. Nah, kalau sudah gini, maka password dan user dan password otomatis akan ngikutin yang ini. Oke, sampai sini kita sudah masuk ke menunya si Mikmon. Sekarang saatnya kita coba bagaimana membuat sistem voucher-nya. Sistem voucher pada Mikrotik. Manajemen gitu ya, manajemen. Oke. Yang pertama adalah si Mikmon ini kan aplikasi berbasis website. Sebetulnya dia ini aplikasi berbasis website. Nah, kalau si Winbox ini aplikasi berbasis desktop. Sama-sama gunanya adalah untuk melakukan remote terhadap terhadap router Mikrotiknya. Nah, kita hubungkan dulu si Mikmon ini dengan langkahnya adalah menghubungkan si Mikmon dengan router Mikrotiknya. Jadi tidak melalui Winbox lagi. Ini Winbox bisa saya exit seperti ini. Sudah tidak terhubung lagi ke Winbox gitu ya. Nah, cara menghubungkannya adalah dengan mengklik tombol add router seperti ini. Ya, jadi pertama kali klik add router. Kemudian kita isi data-data yang diperlukan untuk menghubungkan Mikrotik dengan Mikmon. Pertama session name-nya. Kita kasih aja session name-nya adalah ini boleh bebas sebetulnya my hotspot. Jadi ini saya kasih bebas saja, terserah. IP Mikrotik. Nah, IP Mikrotiknya berapa? IP Mikrotik tadi kita set 9.9.9.1 dengan username. Username ini adalah username yang digunakan login Winbox-nya. Ya, jadi login Winbox-nya adalah admin, password-nya sementara belum ada sama sekali. Ya, berarti ini dikasih admin seperti ini. Password-nya kosong. Ya. Kemudian hotspot name-nya. Password-nya kan ini nggak ada ya. Ini kan nggak ada password-nya. Di-connect seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah ini hotspot name-nya. Hotspot name-nya ini ngelihatnya di mana gitu ya? Ngelihatnya di sini. Ngelihatnya di IP, di hotspot. Lihatnya di hotspot. Kemudian apa tadi? Hotspot name-nya. Hotspot name-nya ngelihatnya di sini. Di server profile. Di server. Paling depan. Tab depan. Nah, lihat. Ini name-nya adalah hotspot 1. Name-nya adalah hotspot 1. Berarti di sini juga kita kasih nama hotspot 1. Hotspot 1. Kemudian DNS name-nya yang kita setting tadi di sini adalah jarcom.net. Jarcom.net. Ya, jarcom.net. Lihatnya di sini. Di server profile, nih DNS name-nya adalah jarcom.net. Jadi kita hubungkan juga sama. Jarcom.net. Setelah itu di bawahnya currency-nya dibiarin kosong aja seperti ini. Ya, jadi ini biarin aja dulu. Ini di save. Nah, sayangnya di Mikmon ini, password tidak boleh kosong. Jadi kita tidak bisa nge-save, passwordnya harus diisi. Ya, passwordnya harus diisi. Ini kalau nggak diisi, nggak bisa nge-save dia. Nah, gitu ya. Ini harus di-save dulu baru diisi. Nah, jadi permintaannya si Mikmon
waktu kita login Winbox, itu dia minta password-nya apa. Nah, password kan tadi kosong ya, nggak ada password-nya. Tapi di sini, di Micmon dia minta password. Nah, mau ndak mau, biar keamanan juga, routernya terjamin gitu ya, mau ndak mau, si router Mikrotik ini harus kita password, ya, si router Mikrotik ini harus kita password. Nah, cara kasih password-nya gimana? Cara ngasih password-nya seperti ini, kita login dulu, admin kosong di ini, password-nya kosong, kita login dulu, terus kita ke sistem, menu sistem, kemudian kita ke menu user, seperti ini. Nah, ini ada menu user. Kita klik usernya. Nah, ini tadi kita login Winbox. Jadi ini user ini digunakan untuk login ke Winbox atau login ke Mikrotik menggunakan Winbox-nya gitu ya tadi ya. Ini adalah username-nya adalah admin, password-nya kosong. Nah, kita buat saja user baru ya. Jadi nggak usah pakai user admin, kita buat user baru. Caranya seperti ini. Kita kasih nama terserah. Misalnya saya kasih nama Dennis. Grupnya ini yang perlu diperhatikan, ini penting sekali, grupnya harus full. Kalau full berarti dia bisa bisa melihat, bisa mengkonfigurasi Mikrotik si user ini. Tapi kalau read dia hanya bisa membaca, read ini dia berarti hanya bisa konfigurasi gitu ya, tanpa bisa melihat settingan. Jadi kita kasih full seperti ini. Passwordnya diisi. Nah, ini harus diisi password. Misalnya saya kasih password Denis01. Denis01. Diulang, dia play. Nah, sekarang usernya sudah ada dua, si admin sama si Denis gitu ya. Denis tadi passwordnya Denis01. Nah, kalau sudah begini, si admin sekarang kita disable aja karena tidak kita gunakan. Ya, jadi kalau usernya tidak digunakan lebih baik disable. Jangan dihapus, gitu ya, karena ini adalah bawaan dari Mikrotik ya, jangan dihapus. Oke, ini saya close, jadi kayak gitu usernya. Jadi kalau saya disconnect, sekarang tidak boleh lagi login menggunakan admin, passwordnya kosong kayak gini, tidak boleh. Nah, sudah minta password, kita kasih password pun dia tetap salah, karena si admin tadi sudah di-disable. Jadi satu-satunya cara adalah login menggunakan user yang baru. Denis01. Nah, sudah login ya. Sudah ada Denis01. Sekarang di Micmon-nya kita ganti username-nya adalah Denis. Passwordnya Denis01. Di save. Sudah ter-save. Kita tes ping. Menghubungkan Micmon dengan router Mikrotiknya. Kita tes ping. Pingnya manggilnya adalah oke. Oke, berarti sudah berhasil. Sekarang kita tes koneksi. Kalau tes koneksinya gagal, dia akan muncul pesan. Tapi kalau dia tidak gagal, dia langsung mengarah ke menu. Connecting. Nah, sampai ke tampilan awal seperti ini, ke dashboard, berarti ini tandanya Mikrotiknya sudah Micmonnya sudah terhubung ke Mikrotik. Artinya sudah sinkron dia. Jadi ini ibaratnya pengganti Winbox yang baru gitu ya. Jadi Winbox-nya bisa saya tutup, saya exit. Saya sekarang tidak perlu menggunakan Winbox lagi gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan informasi di dashboard-nya gitu ya, di dashboard-nya. Di mana di sini ada kelihatan sistemnya, waktunya gitu ya. Ini kayaknya waktunya masih belum sinkron, ini masih ngikutin waktu Jakarta kayaknya 8.13, sementara jam kita jam 9.15. Berarti NTP-nya tadi salah gitu ya, salah salah server dia berarti. Dia ngikutin servernya Jakarta berarti. Terus kemudian board name-nya ini ketahuan yang kita gunakan. Modelnya adalah RB952 dengan router OS adalah versi 645. CPU load-nya penggunaan CPU-nya 1%, memorinya ini dan free hard disk-nya sekitar 2 MB. Teman-teman bisa lihat di sini tampilan awal. Di sini adalah hotspot aktif. Ada satu hotspot yang aktif. Jadi sebetulnya di Mikrotik itu kita kalau mau mengaktifkan hotspot lebih dari satu itu bisa, gitu ya. Bisa. Tergantung nanti seberapa banyak akses point yang kita gunakan. Nah, kebetulan di sini hotspotnya tadi hanya satu, ya. Nah, ini
tinggal diklik seperti ini akan tampil identitas yang kita gunakan, yaitu tadi adalah hotspot 1. Usernya yang aktif adalah admin, IP-nya sekian, MAC-nya sekian, dan seterusnya. Ya, kita ke dashboard kembali. Kemudian kita lihat ada di sini adalah 2 item user yang aktif, itu ada 2. Bukan yang aktif sih, yang ada saat itu saat ini adalah 2. Kita bisa klik seperti ini. User yang dimaksud adalah admin dengan default. Jadi di sini ada dia buat otomatis juga user dengan nama default. Nah, kita kembali ke dashboard. Oke. Nah, kalau mau buat user baru itu di sini. Ya, buat user baru itu di sini. Tadi kita pakai user admin. Ya, usernya kita tadi pakai admin. Sekarang kita coba membuat user di Micmon gitu ya. Jadi nanti kita tidak lagi pakai si admin ini. Mana tadi? Kita tidak lagi pakai si admin ini. Ini kita buat user. Contoh, saya buat 1. Sebelum membuat user di Micmon gitu ya. Langkah-langkah di Micmon. Nah, sebelum kita membuat user di Micmon gitu ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah 1, membuat profile. Yang kedua, baru membuat user. Nah, sekarang apa bedanya user sama profile gitu ya? Kita coba. Pertama, kita kenalan dulu dengan apanya? Dengan menu-menu yang di samping. Di sini menu-menunya di samping ada menu hotspot. Hotspot ini adalah manajemen user dan manajemen profile. Ya, manajemen user dan manajemen profile itu ada di hotspot. Kemudian ada quick print. Quick print ini biasa digunakan untuk mencetak voucher. Ya, mencetak voucher. Voucher itu yang kayak gini ya. Voucher mikrotik. Nah, ini buat kayak gini. Misalnya kayak gini, ini yang paling jelas. Voucher hotspot netme.id gitu ya. Username-nya apa, password-nya apa. Harganya 25.000, masa aktifnya 1 bulan, durasinya 1 minggu, berapa nih? 1 minggu kayaknya nih. Kuotanya berapa giga gitu ya. Macam-macam. Kayak gini juga ada. Kayak gini juga ada yang kayak gini. 10.000, ini harganya 100.000. Berlaku 31 hari. 5.000, durasinya 7 jam, masa aktif 24 jam gitu ya. Nah, ini akan kita coba buat kayak gini. Jadi orang bisa langganan ke WiFi kita, ke hotspot kita, menggunakan sistem voucher kayak gini gitu ya. Itu yang mau kita buat. Kita coba. Mana tadi sampai sini ya? Oke. Kemudian ada voucher. Voucher tadi ini masih default. Belum ada sama sekali. Ini kalau 2 begini berarti belum ada sama sekali. Log ini adalah aktivitas atau history hotspot lognya. Ini kok ada nama si Reskina nih. Ini kemarin saya buat latihan aja kayaknya nih. Ada historinya. Kemudian user log. Ini usernya, kalau ini hotspotnya gitu ya. Dia login ke hotspot mana saja. Jadi Micmon ini bisa digunakan untuk hotspot yang lebih dari 1 ya. Sistem ini ada schedule, ada reboot. Apakah mikrotiknya mau di reboot ya. Ada di situ, ada di shutdown, apakah mikrotiknya mau di shutdown, mau dimatikan, itu juga ada menunya, ada di sistem. Kemudian DHCP lisis, ini yang saya bilang lisis itu berarti IP-nya tetap dan tidak tetap gitu ya. Traffic monitor ini adalah ini bisa dipilih WLAN hotspot kayak gini.
Ini adalah aktivitas interface kita nanti dilihat di sini. Jadi kalau banyak yang make, nanti akan lonjakan traffic-nya kita akan bisa lihat nanti. Bagaimana apakah trafiknya normal atau tidak gitu ya. Report ini adalah laporan, laporan penjualan biasanya. Sudah berapa banyak voucher yang dijual, yang digunakan gitu ya. Ada menu setting, ini adalah settingan untuk sessionnya. Tadi kalau mau ditambah, ada bentar, ada macam-macam. Ada admin setting juga, ada upload logo. Jadi kalau teman-teman nanti mau punya punya logo sendiri, ini ada logonya, Google Net-nya. Masing-masing biasanya ada logonya gitu ya. Nih, gitu ya ada logonya ini Sak WiFi. Jadi macam-macam ya kalau di kota besar itu di tiap daerah itu biasanya mereka ada menggunakan kayak gini. Jadi mereka beli bandwidth, beli IndiHome gitu ya, terus mereka sebarkan, mereka jual. Ya, itu sebetulnya bisa kita gunakan juga di sini. Atau lebih istilah kerennya adalah hotspot RT RW net gitu ya. Nih, hotspot RT RW net gitu ya. Hotspot RT RW net. Ini sudah sangat booming sekali nih RT RW net. Oke, setelah pengenalan itu, jadi kalau mau logo nanti di sini upload logo. Nah, pilih logo. Ya. Nah, sekarang kita ke profilnya dulu, membuat profil. Apa sih fungsinya profil gitu ya? Membuat profil. Profil itu ada di menu hotspot, kemudian user profile. Jadi di sini ada user profile, dibuka lagi user profilnya, kemudian add profile, ya, add profile. Jadi ada di hotspot, user profile, add profile. Diklik. Nah, di sini kita buat profile. Profile ini adalah identitasnya. Identitas itu kayak gini. Saya kasih contoh yang mana ya? Saya lihat di sini ya. Nah, ini aja ya. Ini identitasnya. Ini voucher ini kalau teman-teman lihat, ini ada 4 kategori. Yang harga 10.000, yang harga 20.000, yang harga 100.000, yang harga 5.000. Kalau 5.000 itu durasinya 7 jam. Kalau 20.000 itu unlimited tapi masa aktifnya 5 hari. Kalau 10.000 unlimited masa aktif 2 hari. Unlimited itu berarti tanpa batas ya. Kita bebas menggunakannya. Tapi kalau yang 5.000 ini durasinya cuma 7 jam. Jadi lewat 7 jam sudah habis. Ada 100.000 unlimited berlakunya 31 hari. Nah, ini kan beda-beda ya. Tiap voucher ini beda-beda. Nah, yang mana yang ini kalau di Mikrotik ini diatur oleh siapa? Nah, ini diatur oleh si profile. Jadi si profile nanti yang membuat fasilitas seperti ini. Jadi ada profil yang 10.000, ada profil yang 100.000, ada profil yang 20.000 dan seterusnya. Gitu ya. Itu di profil. Ya. Nah, kita buat tuh profilnya, penamaannya. Kita kasih nama aja misalnya kayak gini. Kita coba lihat kayak gini ya lagi ya. Misalnya kayak gini, paket data. Ini ada Telkomsel langsung ya. Nah, anggaplah saya buat Telkomsel. Kita buka gambarnya. Misalnya kita buat seperti inilah. Contoh. Nah, mana ya? Contoh kayak gini lah ya. Ini 4 giga atau gimana ya? Nah, kita buat kayak gini lah. Ada yang berlaku 30 hari, 24 jam, dan seterusnya kayak gini ya. Kita buat paket seperti ini. Ya, kita buat profilnya. Pertama kita buat identitasnya. Kita mau profil ini nanti mau digunakan untuk voucher yang harga berapa. Misalnya vouchernya harganya nanti 10.000. 10 RB. Kita singkat gini aja, 10.000. 10.000. Terus pertanyaannya 10.000 ini mau berlaku berapa hari? Misalnya berlakunya ini 2 hari ya. Kita buat yang sama aja. Berlaku 2 hari. Berarti nanti kita kasih keterangan seperti ini. Berlaku 2 hari. Ya. Jadi ini keterangan aja. Boleh pakai spasi sebenarnya boleh juga. 2 hari. Terus ini keterangannya unlimited.
masa aktifnya 2 hari, dan berlaku unlimited. Nah, kalau kita jangan kasih unlimited, bahaya. Kita kasih 2 hari, terus unlimited itu maksudnya pemakaian paket datanya. Paket data tuh yang ini ya, ada yang 1 giga, ada yang 4 giga, ada yang 7 giga, ada yang 10 giga gitu ya. Kita batasi aja, karena 2 hari saja cukup kita batasi 5 giga misalnya, 5 gigabyte gitu ya, 5 gigabyte. Kan ada yang paket sebulan itu sampai 50 giga gitu ya, 50 giga. Jadi 5 giga, kemudian harganya 10.000, berlaku 2 hari, 5 giga, terus kecepatannya sekarang. Nah, kecepatan ini juga harus dimainkan. Jangan sampai kecepatannya kita loss-kan saja gitu ya, dibatasi gitu ya. Batasinya kecepatan itu kan biasa ada yang 1 Mbps, 2 Mbps gitu ya. Ada yang paket, kalau kita lihat ini paket IndiHome gitu ya. Nah, kita lihat kayak gini. Nah, ini teman-teman bisa lihat paketnya itu ada yang 10 Mbps harganya 280 per bulan. Ada yang paket 20 Mbps, ada yang paket 50, ada yang paket 100 Mbps kecepatannya gitu ya. Nah, di Mikrotik kan kita bisa ngatur kecepatan bandwidth-nya gitu ya. Nah, ini kita batasi juga. Karena harganya cuma 10.000, berlaku 2 hari, 5 giga, kita kasih kecepatannya aja 2 Mbps gini aja cukup gitu ya, misalnya kayak gitu. Jadi maksudnya nanti voucher ini akan dihargai 10.000 dengan fasilitas kecepatan 2 Mbps, maksimal paket datanya adalah 5 giga dengan masa berlakunya 2 hari. Nah, kayak gitu ya, berlakunya 2 hari. Nah, kayak gitu. Kalau ini 2 10 Mbps ini kencang sekali nih. Jadi kita sebetulnya kalau di luar sana itu, di luar-luar itu rata-rata misalnya dia beli paket 50 Mbps kan, harganya 575, ini dia beli paket IndiHome-nya 50 Mbps, kemudian dia pakai Mikrotik, pakai Micmon ini, kemudian dia jual, dibuatkannya voucher-voucher kayak gini gitu ya. Untuk mencari ya sebetulnya keuntungan gitu ya, keuntungan dia gitu ya. Address pool-nya jadi cukup segini. Address pool-nya dikasih, biasanya di sini langsung ada muncul, kita pilih yang HS pool 1. Ini langsung muncul biasanya. Ini didapat dari Mikrotik gitu ya. Kemudian share user-nya. Nah, apakah nanti ini share user-nya mau di apa? Profile ini nanti apakah voucher-nya ini bisa digunakan oleh si satu user atau boleh berbagi satu user dengan banyak klien gitu ya. Biasanya kayak gitu. Jadi passwordnya voucher-nya cuma satu yang ini, tapi bisa di login ke berbagai klien. Gitu ya. Klien itu maksudnya kalau komputernya laptopnya ada 2, ya dia pakai dua-duanya pakai password ini boleh gitu ya. Nah, ini biasanya ini saya kasih satu saja supaya satu voucher itu untuk satu perangkat saja gitu ya. Kalau satu voucher mau 5 perangkat, itu kasih 5 gini. Nah, jadi vouchernya ini nanti dipakai rame-rame oleh 5 perangkat gitu ya. Nah, ini saya kasih satu saja gitu ya. Kasih satu aja. Kemudian selanjutnya adalah ini rate limitnya. Rate limit ini adalah bandwidth kecepatannya. Kalau di Mikrotik itu di simple QU-nya dia. Yang kemarin kita pelajari yaitu di simple QU-nya. Nah, kayak gitu ya. Dia mau dikasih upload berapa, download berapa gitu ya. Kecepatannya berapa gitu. Nah, di sini kan tadi kita kasih keterangan kecepatannya adalah 2 Mbps. Nah, berarti nanti kita isi seperti ini. Jadi ini ada up sama down. Up ini adalah upload, down ini adalah download. Dipisah dengan tanda apa namanya nih? Tanda apa namanya nih? Garis miring gitu ya. Jadi uploadnya berapa? Uploadnya 2 mega, 2 M kayak gini. Kemudian slash downloadnya adalah ngikutin yang ini adalah 2 Mbps. Berarti 2 gini juga. Nah, gitu ya. Jadi di sini kalau kecepatannya mau dikasih 5 Mbps ya berarti di sini juga harus 5 Mbps untuk target target
rate limitnya. Nah, gitu ya, seragamkan. Nah, ini saya kasih aja tadi 2 Mbps, ini 2, ini 2. Kalau nggak salah batasnya 10 Mbps, gitu ya. Expire modenya nanti kita kasih yang remove. Jadi kalau vouchernya ini sudah, ini kita kasih remove and record ya. Kalau voucher ini sudah habis, masa berlakunya 2 hari, sudah digunakan gitu ya, kemudian habis 2 hari, nanti dia akan di-remove, kemudian tetap akan dilakukan perekaman. Record ini berarti nanti ada laporannya tetap. Validasinya ini adalah teman-teman bisa lihat format validasi ini berlaku sampai berapa lama. Ya, ini ada formatnya. Kalau berlaku 30 hari berarti diisi 30D. Kalau berlaku jam saja gitu ya. Jam misalnya 2 jam berarti diisi nanti 2 jam. 2H gitu ya. Kalau menit aja berarti nanti pakai M. Jadi kalau di sini singkatnya, kalau mau berlaku berapa hari, misalnya 7 hari berarti diisi 7D seperti ini. Huruf kecil aja. Kalau berlaku belasan jam gitu ya, misalnya 5 jam maka diisi 5H seperti ini. Jadi satuannya horse. Kalau dia berlaku menit saja, misalnya 10 menit, berarti nanti diisi 10M kayak gini. Berarti 10 menit dia. Nah, karena ini tadi kita buat berlakunya profilnya nanti berlakunya 2 hari, berarti nanti kita di sini isinya 2D. Ya, 2 hari, 2D. Harganya berapa? Nah, harganya kita tentukan. Ini kan tadi kita mau jual 10.000 harganya ya gitu ya. Nah, di sini kita jual aja 9.000. Harga dasarnya gitu ya, harga pokoknya, harga modalnya lah, anggap harga modalnya 9.000. Nah, nanti kita jual 10.000. Nah, karena kita lihat di sini adalah 10.000 ya. Atau kalau di counter itu kan biasa harga pulsa 5.000 dijual 7.000 gitu ya. Jadi modalnya gitu ya. Modalnya berapa? eh, Terus harga jualnya berapa? Lock user. Nah, lock user ini tadi apakah usernya ini mau apa namanya? Mana lock user nih? Lock user ini ada di sini. Ini keterangannya adalah username hanya bisa menggunakan satu device. Jadi kalau ini enable berarti si user ini hanya bisa voucher ini hanya bisa digunakan oleh satu perangkat saja. Satu voucher, satu perangkat, intinya gitu. Nah, ini lebih baik kita enable-kan saja. Atau mau di disable juga boleh, bebas lah gitu ya. Bebas pilihan. Parent QU-nya itu none. Kemudian ini profilnya akan di-save seperti ini kalau sudah. Sudah di-save. Tidak ada aktivitas apa-apa. Keterangan pun tidak ada muncul pesan gitu ya, pesan pun tidak ada muncul. Nah, kita lihat di sini. Tadi kan kita add profile ya. Kita lihat di profile list. Daftar profil yang ada itu kayak gini. Nah, ini dia. Ya, rate limitnya adalah 2 mega, 2 mega, berlaku 2 hari, harganya sekian. Nah, kalau misalnya mau nambah profil lagi, ini profilnya nih berarti nih profilnya ada 4. Ada profil 10.000, ada profil 20.000, ada profil 5.000, ada profil 100.000 gitu ya. Jadi ini profilnya ada 4. Nah, gitu ya. Kalau mau buat lagi profil, buat lagi kayak gini. Kasih nama, misalnya kita buat yang 100.000 ya. Harganya 100.000. Terus tadi apa? Bentar. Harganya 100.000, berlaku 30 hari. Habis itu berlaku 30 hari, eh, paket datanya adalah unlimited ya. Unlimited, kalau mau dikasih unlimited kasih begini. Unlimited, limited. Kalau unlimited begini berarti paket datanya bebas ya, loss gitu ya, gak ada 10 giga, gak ada 20 giga gitu ya. Sebetulnya rugi juga jual unlimited kayak gini gitu ya. Kecepatannya adalah 5 Mbps. Mbps. Nah, address poolnya kembalikan HS pool 1 kayak gini. Share usernya tetap 1 gitu ya. Atau kita share usernya kasih 2 lah gitu ya. Lock usernya disable.
Rate limitnya karena tadi ini 5 Mbps kecepatannya, maka kita kasih 5M/5M. Upload 5, download 5, kayak gitu. Expire modenya sama, kita remove and record, jadi dihapus dan validasinya adalah 30 hari. 30 hari berarti diisi 30D seperti ini. Price-nya adalah 90.000, 95. Kemudian harga jualnya adalah 100.000. Kemudian di-apply, di-save. Kemudian ini kita bisa cek profilnya itu adalah ini. Apa tadi profilnya tadi ini. Ya, sudah ada dua kita buat yang harga 10.000 dan harga 100.000. Oke. Sekarang sudah profilnya sudah. Kalau mau dilanjutin profilnya sampai 4 begini berarti kita buat aja sampai 4 gitu ya. Oke, selanjutnya adalah user. Nah, sekarang usernya ini dikelompokkan berdasarkan profil gitu ya. Nah, cara buatnya adalah tetap kembali ke menu user, kemudian ke menu add user seperti ini. Nah, di menu user, add user, kemudian servernya, ini servernya jangan yang AL, karena kalau AL ini nanti berlaku ke semua servernya. Servernya tetap hotspot 1, ya. Server hotspot ini ya, server hotspotnya 1. Name-nya mau kita kasih nama siapa? Misalnya kayak gini, karena di sekitar rumah kita, karena kita kenal orang-orangnya gitu ya, kita kasih aja name gitu ya, misalnya si Joko gitu ya. Nanti password-nya kita kasih si Joko 01. Jadi anggaplah tetangga kita mau ikut beli voucher kita, ya pakai sistem nama gini boleh. Ya, Joko 01 gitu ya. Nah, profilnya nanti ini nih, pilihan profilnya. Dia mau beli paket yang berapa? Mau beli yang paket yang 10.000 atau 100.000 misalnya kayak gitu ya. Nah, nanti dipilih di sini. Mau yang mana? Oh, si Joko mau pilih yang paket 1 bulan. Nah, yang 1 bulan berarti harganya nanti 100.000. Nah, otomatis kalau dia pilih ini, maka nanti dia akan ngikutin kecepatan 5 Mbps ini. Terus masa berlakunya akan ngikutin 30 hari. Gitu ya, kayak gitu. Nah, itu time limit. Nah, di sini ternyata ada time limit. Nah, time limit itu kalau dilihat di voucher itu adalah waktu penggunaan, durasinya berapa lama. Di sini contoh ada durasi 7 jam. 7 jam ini tapi berlaku masa aktifnya 24 jam. Maksudnya apa gitu ya? Maksudnya selama 24 jam voucher ini berlaku hanya bisa digunakan selama 7 jam. 7 jam itu kan kadang orang online nggak mesti 7 jam blok habis begitu gitu ya. Kadang dia cuma online 1 jam, habis itu nanti dia istirahat lagi. Nanti berapa menit kemudian atau berapa jam kemudian dia online lagi. Nah, itu nanti akan dihitung. Tapi kalau dia online kurang dari 7 jam, terus masa berlakunya habis, maka vouchernya juga pasti akan habis. Ya, akan habis. Nah, kita lihat. Nah, kalau ini unlimited, nggak ada waktu pokoknya, unlimited. Nah, ini time-nya kita kasih, kalau mau dikasih time, itu dikasih time aja. Tapi kalau di sini kan karena dia unlimited, ini kita kasih kosongin aja, lewati. 0. Gitu ya. Kecuali yang ini tadi, yang durasi 7 jam, berarti nanti kita kasih di sini 7 horse. Jadi berlakunya hanya bisa digunakan selama 7 jam, tapi voucher ini berlaku sampai 30 hari maksudnya. 30 hari itu 1 bulan ya, 1 bulan cuma bisa digunakan 7 jam. Berarti kan ini kacau nih. Nah, mending dinolkan. Data limit itu yang ini tadi. Ini statusnya data limitnya adalah tadi ada kita buat profil listnya ada yang 2 giga, ada yang 5 giga, ada yang unlimited. Karena dia unlimited ini dikosongin juga. Ya, karena dia unlimited ini dikosongin juga. Ya. Terus komennya apa ya? Atau ini saya ganti lah ya, jangan unlimited ya profilnya kan saya ganti 2 hari 5 giga.
time limitnya tetap 0. Nah, data limitnya diganti ini giga berapa? 5 giga berarti nanti 5. Nah, kayak gini. Komen user Joko. Misalnya kayak gitu. Jadi komentarnya boleh sembarangan. Jadi time limitnya 0. Jadi time limitnya tetap 0 karena kita berlakukan apa tadi? Kita berlakukan pembatasan paket data. Jadi lewat 5 giga habis. Berarti data limitnya dikasih 5 giga aja. Jadi kalau bisa pilih salah satu. Kalau pakai time limit berarti data limit bebas. Tapi kalau pakai data limit, time limit yang bebas gitu ya. Harusnya kayak gitu. Di save seperti ini. Di save. Oke. Nah, kemudian sudah ter-save, kita bisa cetak. Ini bisa di-print atau di QR-nya gini di-print. Nah, ini sudah ada. Kelihatan enggak nih? Enggak kelihatan ya. Nah, ini usernya si Joko, passwordnya Joko01, harganya 10.000, masa aktifnya 2 hari, paket datanya adalah 5 giga. Gitu ya. Jadi 5 giga berlaku 2 hari. Nah, sebelum 2 hari kalau 5 giganya habis gimana? Maka dia vouchernya tetap hangus gitu ya, sudah tidak bisa digunakan karena paket datanya sudah habis. Ya. Nah, ini yang saya bilang tadi logonya kalau mau diganti, logonya diganti di sini gitu ya. Terus keterangannya kalau mau diisi nanti akan saya tunjukkan caranya gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau mau buat user seperti itu ya. Ini user listnya ada nih. Ada si Joko. Kalau mau add lagi seperti ini. Nah, seperti apa gitu ya. Buat lagi. Misalnya siapa gitu ya. Silakan dibuat. Terus ini sudah waktunya sudah mau 1 jam. Terus ada lagi satu cara. Gimana kalau mau membuat vouchernya ini sistemnya nggak usah pakai nama. Repot ya buatnya satu-satu. Kalau habis buat lagi, kalau habis buat lagi satu-satu namanya repot. Gimana kalau misalnya vouchernya sistem user passwordnya nanti kita buat seperti ini aja, acak. Acak ini kan bebas ya, enak. Tinggal kalau ada yang mau beli tinggal kita kasih, kalau ada yang mau beli tinggal kita kasih lagi gitu ya. Nggak perlu kita buat-buat lagi. Nah, caranya adalah seperti ini. Jadi di bagian user ini ada generate. Generate ini adalah membuat user secara otomatis acak gitu ya. Misalnya kayak gini, generate. Nah, mau berapa banyak voucher yang dibuat gitu ya. Misalnya kita mau buat voucher ini sebanyak 20. Langsung aja ketik 20 seperti ini. Servernya kita ganti hotspot tetap. Nah, user mode-nya nanti dia login mau pakai apa? Mau pakai username dan password atau username itu sama dengan password. Maksudnya kalau username sama dengan password itu nanti usernya ini contohnya usernya adalah 10A9KW, passwordnya juga nanti 10A9KW gitu ya. Sama gitu ya, sama. Kita buat aja beda seperti ini. Panjangnya mau berapa banyak? Mau 8 digit. 8 digit itu berarti ininya nanti panjangnya 8 digit ya. Kebanyakan kita buat aja 4 aja sudah cukup lah. 4 digit. Prefix-nya biarin aja. Karakternya apakah mau pakai acak ABCD atau huruf kecil semua atau huruf besar semua atau gabungan huruf besar kecil atau huruf ini. Saya biasanya pakai yang paling bawah. Huruf besar, huruf kecil plus angka gitu ya. Nah, ini karakternya nanti di sini. Saya pakai biasanya ini. Profilnya si 20 voucher ini mau diarahkan kemana? Apakah mau diarahkan ke yang ini 10 ribuan, mau dibuat voucher 10 ribuan atau voucher 100 ribuan. Nah, saya kasih contoh aja voucher 10 ribuan ya. 10 ribuan. Kemudian tadi kan kalau yang 10.000 nih data limitnya tadi adalah paket datanya adalah 5 giga. Nah, ini isi aja 5 ganti di sini GB 5 giga. Gitu ya. Nah, kalau unlimited biasanya ini dikosongin gitu ya. Biasanya dikosongin gitu ya. 5 giga komennya adalah user apa? User sembarang sih, user berapa nih? User acak. User acak 2 giga. Kayak gini. Kalau sudah jadi dia nanti otomatis generate seperti ini. Diklik generate kalau sudah. Pengaturannya sudah di generate. Oke, sudah selesai di generate. Kita cek user listnya.
akan ada user tambahan sebanyak 20. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada 20 user baru tambahan di mana name-nya sekarang sudah acak seperti ini. Nah, kalau mau lihat cetak itu lihat satu-satu kayak gini ya. Nih, ada tanda print kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, 10.000 ini username-nya, ini password-nya gitu ya. Nah, itu. Terus kalau mau dicetak semua dalam bentuk kertas itu di profilnya kasih gini. Profil mana yang mau dicetak 10 ribuan. Komennya adalah komen ini. Dia harus dipilih komennya. Oke, jadi nanti yang terlihat terlist di sini terfilter adalah yang profil 2 giga 10 ribuan gitu ya. Kemudian dicetak seperti ini. By comment gitu ya. Ini apa hapus ya? Nah, nanti dia akan kalau kita cetak default seperti ini, maka otomatis akan nah ini kalau mau nyetak satu kertas gitu ya. Nah, ini tinggal di print, kemudian digunting-gunting, kemudian dijual. Jadi kalau ada yang mau beli, tinggal dikasih aja ini satu. Mau beli, kasih lagi satu. Mau beli, kasih lagi satu. Mau beli, kasih lagi satu. Dan seterusnya. Nah, kayak gitu. Jadi ini sudah bisa kita jual vouchernya. Kalau ada yang mau pakai gitu ya. Jadi dia connect ke hotspot kita, kemudian kita jual. Nah, ini misalnya saya kasih anu ya. Saya tes satu ya vouchernya. Saya tes satu yang ini aja. Saya tes satu yang ini aja. Nih, kita coba vouchernya apakah bisa digunakan. Jadi saya log off dulu. 9, bentar, sini aja. 9 nih. Saya log off, kemudian saya masukkan login kembali. Usernya adalah yang ini. PHUV gitu ya. Terus mana tadi dia? Passwordnya adalah 6967. Kita tes. Login. Nah, save sudah. Kalau mau dilihat sekarang kalau tadi admin sekarang usernya adalah PVUH gitu ya. Sesuai dengan yang di sini. Jadi user ini sudah saya pakai. Teman-teman bisa lihat nanti kalau mau lihat hasilnya itu nanti pemakainya adalah di hotspot apa di bagian mana ya? Ntar ke dashboard dulu. Nah, nih kita ke hotspot. Kemudian kita ke host. Oke, kita ke host. Ini ada yang aktif satu orang, yaitu saya sendiri. Tapi kalau mau lihat user yang aktif itu di sini, hotspot aktif. Ya, hotspot aktif dilihat. Ini dia aktif di servernya hotspot 1. Usernya PHUH tadi. PHUH. Terus MAC address-nya saya tercatat. Ini saya sudah aktif selama 1 menit. Jadi yang saya bilang tadi, kalau kalian lihat ini berlaku 7 jam 24 masa aktifnya 24 jam, maka nanti dia ngitungnya dari sini, dari mulai kalian login. Jadi dihitung waktunya sudah berapa menit. Gitu ya. Kalau belum sampai 7 jam, maka voucher ini masih bisa digunakan misalnya kayak gitu. Tapi kalau sudah 7 jam, maka sudah vouchernya tidak habis gitu ya. Nah, ini kecepatannya 2 Mbps nih gitu ya. Kita cek enggak jebol kah speed test. Kita coba apakah akan mendapatkan 2 giga 2 Mbps gitu ya. Nah, ini sudah saya buat vouchernya. Mana tadi vouchernya? Aduh, kok terhapus? Astaga. Salah klik lagi. Ya, ini vouchernya tadi ya. Hilang satu sudah ya, karena saya gunakan. Otomatis dia hilang nanti. Kita mulai. Kita bisa cek di sini. Nih, bisa dilihat pemakaiannya sudah berapa MB. Gitu ya, sudah berapa MB. Batch in yang dilihat 800 KB masih gitu ya. Jadi masih jauh.
Ini kan tadi kita batasi 2 GB ya, nanti dia ngitung kalau sudah sampai 2 GB berarti voucher-nya otomatis tidak bisa digunakan. Nah ini kecepatannya teman-teman bisa lihat tidak melebihi dari 2 Mbps. Berarti voucher-nya ini sudah benar-benar anu ya, sudah bisa digunakan, kecepatannya sudah oke. Nah ini kalau mau dicoba sampai 2 GB berarti kita download terus. Setelah 2 GB kita lihat apakah masih bisa digunakan atau tidak gitu ya, kayak gitu. Oke, seperti itu penjelasan tentang, Micmon-nya, semoga bisa dipahami ya. Jadi cara penggunaannya kurang lebih seperti ini. Jadi ini merupakan fitur lanjutan dari hotspot ya. Jadi ini temanya sebetulnya tetap hotspot, cuma fitur lanjutannya. Kita bisa manajemen user itu sampai banyak kayak gini buat gitu ya. Kasih password name-nya seperti ini bisa, dibatasi kecepatannya dan lain sebagainya bisa. Nih, saya dijual sudah nih, tinggal potong jual. Kalau kita mau usaha RT RW net ya kayak gini caranya, kayak gitu ya. Pakai mikrotik, aktifkan hotspotnya pakai Micmon kayak gini. Ya. Ini paling pas kalau sebetulnya digunakan di anu ya, di kafe-kafe ya atau di hotel-hotel biasa digunakan. Oke, kayak gitu ini 2 Mbps, tidak lebih dari 2 Mbps. Oke, begitu penjelasannya mengenai kelanjutan ini nanti akan saya lihat apakah ada kalau masih ada waktu lebih nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di Micmon-nya. Tapi kurang lebih fitur Micmon-nya seperti itu. Oke, teman-teman bisa lihat ada lonjakan traffic tadi yang digunakan antara biru sama merah. Biru itu transfer, merah itu receive. Ya, ini ada Oke, seperti itu semoga bisa dipahami dan bisa dimanfaatkan kalau teman-teman ada mau buka usaha kafe. Nah, lebih baik pakai ini gitu ya. Usaha kafe atau di rumah mau buka usaha jualan RT RW net ya, RT RW net kayak gini. Nah, itu bisa, silakan saja. Oke, semoga bisa dipahami. Demikian video penjelasan tentang materi lanjutan dari hotspotnya menggunakan aplikasi Micmon. Oke, jadi aplikasinya ada dua, ada Micmon dan ada User Manager ya. Teman-teman kalau mau lihat Userman silakan cari aja di Google banyak gitu ya. Tapi saya rekomendasikan pakai yang ini saja, tampilannya lebih familiar gitu. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri sekian. Selamat ini masih waktunya adalah pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.